Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Marsudi, guru SMA Negeri 5 Tambusari Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pada kesempatan hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021 dengan mengambil materi tentang surat lamaran pekerjaan pada kelas 12. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Ya, hari ini sebelum kita belajar seperti biasanya, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan dalam pembelajaran hari ini kita diberi kemudahan, kelancaran tanpa ada hambatan apapun. Amin. Kepada ketua kelas silakan pimpin doa. Ya Pak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan kita hari ini tidak ada hambatan apapun, lancar. Dan kepada sekretaris, Bapak ingin mengakses hadiran hari ini. Nampaknya hadir semua. Siapa yang tidak hadir? Haris, Pak. Haris. Apa keterangannya? Oke. Ada suratnya? Ada. Oke. Ya, kita sama-sama berdoa semoga Haris ya cepat pulih, bisa berkumpul sehingga bisa belajar sama-sama di sekolah yang kita cintai ini. Amin. Bagaimana dengan kabar kalian? Baik, sehat, alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ya, karena kemarin hari Minggu pasti ada yang liburan, ada yang ke ladang, ada yang membantu orang tuanya, ya pasti capek. Tapi walaupun seperti itu kita harus tetap semangat pagi. Pagi. Ya, sebelum kita belajar kita harus semangat. Karena kalau kita semangat, pasti pelajaran yang akan kita terima dapat masuk ya, dapat perhatikan semuanya ke depan. Nah, ini perhatikan gambar berikut. Siapa yang bisa menjelaskan gambar tersebut sedang mengadakan kegiatan apa? Saya Pak. Oke, silakan. Saya melihat itu ada seseorang yang mengantri ingin mendaftar mencari pekerjaan Pak. Ya, sedang mengantri melamar Pekerjaan. Oke. Beri tepuk tangan. Yang kedua, gambar. Oke. Siapa yang bisa jelaskan gambar apa? Oke, silakan. Gambar seorang sedang mendaftar. Gambar seorang sedang mendaftar pekerjaan. Ya benar sekali ya. Tepuk tangan. Nah, kalau ini gambar apa? Ada yang bisa menjelaskan? Semuanya itu
saling berkaitan ya antara satu dengan yang lainnya seperti ini. Nah, kira-kira apa yang dibawa oleh orang yang sedang mengantri ini? Ada yang tahu? Saya Pak. Oke, silakan. Saya melihat di situ yang dibawa oleh orang-orang yang sedang mengantri itu yang dibawakan adalah surat untuk melamar pekerjaan. Surat lamaran akan mempelajari sebuah surat lamaran pekerjaan. Ada yang tahu apa itu surat lamaran pekerjaan? Pak, saya Pak. Oke, silakan Angger. Surat lamaran pekerjaan yaitu surat pribadi atau surat dinas tengah resmi yang dikirimkan oleh seseorang ke suatu instansi untuk melamar pekerjaan. Ya, surat lamaran pekerjaan itu tengah resmi ya, dikirimkan ke instansi untuk melamar sebuah pekerjaan. Tujuan pembelajaran hari ini ada ya, yang pertama menentukan isi surat lamaran pekerjaan dengan tepat penuh tanggung jawab. Yang kedua, mengidentifikasikan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, menyuntik isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Ada 3 hal yang harus kita capai pada hari ini surat lamaran pekerjaan. Oke. Kegunaannya kita mempelajari surat lamaran pekerjaan agar kalian bisa mengetahui sistematika surat lamaran pekerjaan dan kalian bisa menulis sendiri. Setelah lulus nanti kalian bisa menulis surat lamaran dengan baik dan benar. Perhatikan ke depan. Bapak akan memberikan sebuah contoh surat lamaran pekerjaan. Coba kalian pahami, nanti kita akan bertanya singkat. Oke, lihat ke depan. Coba kalian pahami. Nanti akan Bapak bertanya ya. Surat ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan. Apakah kalian sudah pernah membuat surat lamaran pekerjaan? Pernah? Siapa yang pernah? Apa yang kalian dapat ambil dari contoh surat lamaran pekerjaan ini? Pak, yang bisa saya amati dari surat lamaran pekerjaan tersebut yaitu sumber informasi lowongan pekerjaan dan data pribadi dan lampiran serta bukti pendukung, Pak. Iya, tepuk tangan. Ya, di dalam surat lamaran pekerjaan itu ada data diri ya. Seperti yang kita utarakan tadi bahwa di dalam surat itu ada data diri kita. Jadi kita perlu yang namanya yang pada gambar tersebut. Kita perlu apa yang pertama? Untuk data diri kita? KTP. Selain KTP, apa yang diperlukan? Ijazah. Apa? Ijazah. Untuk data kita. Oke. Kira-kira ada lagi yang bisa menjelaskan tentang surat ini? Saya Pak. Ya. Yang saya ketahui dari surat tersebut adalah Sistematika surat lamaran pekerjaan. Coba jelas sebutkan sistematikanya yang kamu ketahui. Yang pertama, tempat tanggal surat. Yang kedua, perihal. Yang ketiga, lampiran. Yang keempat, alamat yang dituju. Yang kelima, salam pembuka. Yang keenam, paragraf pembuka. Yang ketujuh, paragraf isi. Yang kedelapan, paragraf penutup. Yang kesembilan, salam penutup. Yang terakhir, nama dan tanda tangan. Oke, tepuk tangan. Ya, sudah dijelaskan pada Rona tadi bahwa surat itu ada sistematikanya, langkah-langkahnya yang sudah dijelaskan. Pertama, ya, apa ini? Pada tangan surat, hal, lampiran, ya ada. Jadi kita menulis surat harus berpatokan pada sistem
majikannya. Oke. Silakan Angger, apa yang kamu tangkap dari gambar tersebut? Yang saya tangkap itu adalah surat lamaran pekerjaan yang pengertiannya adalah surat yang berisi data pribadi atau data pendukung seseorang yang digunakan untuk memohon kepada perusahaan agar dapat diterima di posisi yang diinginkan. Oke. Membantu kelompok 1, 2, dan 3. Oke, semuanya sudah terhitung kelompok 1, 2, 3 ya. Kelompok 1 ya, perhatikan. Sudah Bapak bentuk ke dalam 3 kelompok, nanti akan Bapak bagikan LKPD. Silakan nanti kalian kerjakan ya. Ya Pak. Mengerjakan, Bapak akan memberikan gambaran ya bahwa untuk mengisi LKPD ya silakan diisi nama kelompok ya, nama kelompoknya siapa saja, kelas, mapel, tanggal, lalu di dalamnya ada masalah ya, surat lamaran pekerjaan, kalian nanti amati ya, dan di belakangnya lagi juga ada ya soal silakan kalian pahami dan nanti kalian jawab dengan cepat ya secara diskusi. Oke, sampai sini paham? Apa yang ditanyakan? Suntinglah, berarti kalian ini ada contoh surat lamaran pekerjaan. Coba perhatikan apakah sudah sesuai sistematikanya. Nanti diperbaiki lagi, Tulis seperti ini ya, sampai ke 6. Paham kan? Paham. Ada lagi? Tidak, Pak. Oke, kamu buat. Untuk penampilan saat ini kita beri sambutan untuk kelompok 1. Pada kelompok 1 silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, kelompok 1 sudah selesai mempresentasikan hasil laporannya. Diminta untuk kelompok 2 dan kelompok 3 untuk bertanya atau berkomentar. Silakan. Kita mulai dari kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2. Tanggapan saya ya, ini bukan komentar saya pada kelompok 1 bagus. Pendengarannya pun, pembicaraannya, penyampaiannya pun jelas. Terima kasih. Oke, Oke, tanggapan dari kelompok 2 ya, telah dijelaskan. Bagus. Selanjutnya untuk komentar atau tanggapan dari kelompok 3. Bapak beri waktu, silakan. Oke, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana seharusnya penulisan lampiran pada surat lamaran pekerjaan? Terima kasih. Terima kasih. Oke. Itu pertanyaan dari kelompok 3. Silakan langsung atau bagaimana? Pada bagian lampiran, Ya, ya itu kan ada angka 3. Itu seharusnya ditulis dengan huruf, bukan angka. oh, Bagaimana? Jelas. Jelas? Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 3 dan kelompok 1. Ya, diskusi kita ya. Pengambilan penyajian dari kelompok 1 sudah dijawab, sudah gamblang. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Nomor 1. Ya. Demikianlah hasil diskusi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya ya, penampilan dari kelompok 2. Pada kelompok 2 disilakan. Suaranya yang jelas ya. Suaranya langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, siapakah pengirim pada surat lamaran pekerjaan tersebut? Pengirim pada surat lamaran pekerjaan tersebut adalah Dani Arifian. Yang kedua, posisi apa yang diinginkan pelamar pada surat lamaran tersebut? Posisi yang diinginkan seorang pelamar tersebut adalah menjadi bagian dari operator mesin. Yang ketiga, dari manakah sumber informasi lowongan pekerjaan yang didapatkan pelamar tersebut? Yaitu dari iklan yang dimuat di harian Kompas. Tuliskan 5 kesalahan penulisan pada sistematika surat lamaran tersebut. Kesalahan pertama terdapat di tanggal, karena seharusnya tanggal tidak boleh angka tetapi harus huruf. Yang kedua, di lampiran. Harusnya angka 3 tidak boleh ditulis dengan angka tetapi ditulis dengan huruf. Yang ketiga yaitu data pribadi. Kesalahan data pribadi ada di bulan lahir. Yang keempat yaitu data lampiran. Seharusnya data lampiran dibuat seperti data pribadi. Yang kelima yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup pada surat tersebut terlalu singkat dan tidak sopan. Itulah presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3? Oke, itu tadi penampilan dari kelompok 2 sudah dibuka. Apakah ada dari kelompok 1 dan kelompok 3 komentar dari penampilan kelompok 2? Silakan. Kelompok 1. Ada? Monggo. Saya dari kelompok 1 ingin memberi tanggapan. Keras suara. Lagi. Saya dari kelompok 1 ingin memberi tanggapan ke kelompok 2. Nah, Menurut saya bagus, jelas, dan mudah dipahami. terima kasih.
Ada lagi? Ada lagi? Oke, tepuk tangan. Kelompok 3. Ada yang tanggapan? Enggak? Pas? Oke, pas. Lanjut. Tutup, ayo. Kami akhiri. Tahan dulu, dulu. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok ya, itulah tadi penampilan dari kelompok 2. Silakan menampilkan kelompok 3. Mudah-mudahan ada perbaikan ataupun dari perbedaan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami di sini ingin mempresentasikan sebuah diskusi kami tentang surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, siapakah pengirim pada surat lamaran pekerjaan tersebut? Pengirimnya adalah Dani Arfian. Yang kedua, posisi apa yang diinginkan pelamar pada surat lamaran tersebut? Jawabannya di bagian operator mesin. Yang ketiga, dari manakah sumber informasi lowongan pekerjaan yang didapatkan pelamar tersebut? Yaitu iklan yang dimuat di harian Kompas. Keempat, tuliskan 5 kesalahan pada sistematika surat lamaran tersebut. Yang ke-1, tanggal, 2 lampiran, 3 salam pembuka, 4 tanggal data pribadi, 5 salam penutup. Demikian dari hasil diskusi kami. Jika ada yang mau bertanya, yang persilakan. Oke, penampilan dari kelompok 3. Ada tanggapan dari kelompok 1 dan 2? Tidak ada, Pak. Rona? Saya ingin mengomentari hasil diskusi dari kelompok 3. Bisakah kelompok 3 menuliskan kesalahan pada surat lamaran tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan langsung ditanggapi kelompok 3. Oke, itu penampilan dari kelompok 3. Apa pertanyaan? Silakan ditanggapi dari kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kesalahannya yang pertama terletak pada tanggal. Tanggalnya seharusnya kita memakai huruf September, sedangkan yang surat ini dia menggunakan angka. Yang kedua, lampiran. Seharusnya surat yang benar itu lampirannya menggunakan huruf 3, bukan angka 3. Yang ketiga, salam pembuka. Seharusnya salam pembukanya diakhiri dengan tanda koma, sedangkan di surat ini tidak ada tanda komanya. Yang keempat, tanggal data pribadi. Dari surat ini tanggalnya menggunakan angka, sedangkan seharusnya menggunakan huruf. Yang kelima, salam penutup. Salam penutup di surat ini menggunakan kalimat yang terlalu singkat, jadi tidak terlalu jelas. Bagaimana? Kelompok 2, apakah sudah memuaskan? Memuaskan. Lagi. Memuaskan, Memuaskan, Pak. Pak. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Angel, apa yang dapat kamu simpulkan pada materi tentang surat lamaran pekerjaan?
Yang dapat kami simpulkan dari kelompok 1 yaitu sebelum menulis surat lamaran pekerjaan, kita harus melihat dari mana sumber informasinya, harus melampirkan data yang sesuai. Oke, tepuk tangan. Oke, itu penyimpulan dari Angger. Ada lagi yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya, Pak. Oke. Yang saya simpulkan adalah menulis surat lamaran harus diperhatikan sistematikanya agar surat tersebut terlihat rapi dan benar. Terima kasih. Tepuk tangan. Sistematika surat lamaran pekerjaan yang tepat seperti ini, ada tanggal, ya, berbeda ya tanggal ya, lalu seperti itu tulisannya. Ya Pak. Ya Pak. Diawali dengan huruf kapital, lanjut ya. Lalu ada lampiran, tujuan surat, ya. Yang terhormat YTH pakai titik ya, manajer HRD seperti ini. Lalu ada salam pembuka, kaliannya pembuka, bagian isi, penutup, dan yang terakhir yaitu tanda tangan dan nama. Tanda tangan dan nama seperti ini. Hormat saya, tanda tangannya di sini, lalu disetujui sebuah Nama. Oke, sampai sini ya. Oke Pak. Terima kasih. Sama. Oke, setelah itu, oke, untuk selanjutnya, karena kalian sudah paham, Bapak akan memberikan kuis sebagai evaluasi diri. Apa sejauh mana kalian paham dengan materi surat lamaran pekerjaan? Ya, Bapak akan memberikan soal, silakan dijawab. Ya, tidak ada contoh mencontek, kerjasama, silakan tutup bukunya. Tinggalkan pulpen satu aja ya. Silakan dikerjakan. Silakan kerjakan masing-masing. Tulis nama, Ya Pak. kerjakan, tidak ada kerjasama. Ya Pak. Nah, karena kalian paham berapa untuk nilainya itu yang Bapak ibu ya. Silakan dikerjakan. Bapak beri waktu 5 menit. Ya, terutama untuk kelompok 1, 2, dan 3. Untuk penampilan kalian ya, kelompok 1 sama-sama kita ketahui untuk kelompok 1 aktif, menampilkan dengan jelas. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Hari ini siapa yang bisa merangkum
materi kita hari ini ya. Siapa yang bisa merangkum? Saya Pak. Saya akan merangkum tentang pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi data pribadi dan data pendukung seseorang yang digunakan untuk memohon kepada perusahaan agar dapat diterima pada posisi yang sedang dibutuhkan. Oke. Jangan nampak baca ini ya, gini. Ya. Ada lagi yang dulu bisa merangkum materi untuk hari ini? Saya Pak. Silakan kepada Rahmat Paryo. Yang dapat dirangkum adalah pada isi surat lamaran terdiri dari 3, yaitu sumber informasi lowongan pekerjaan. Pada bagian ini menjadi dasar pembuka pada surat lamaran pekerjaan karena terdapat informasi posisi lowongan pekerjaan. Data pribadi pelamar, pada bagian ini harus dibuat data dengan lengkap dan lampiran atau bukti pendukung surat lamaran pekerjaan yang berisi KTP, ijazah, foto, dan daftar riwayat hidup. Dapat. Oke, tepuk tangan. Selain Paryo, ada lagi yang bisa merangkum materi kita hari ini? Oke, silakan. Yang dapat saya simpulkan dari diskusi hari ini adalah sistematika surat lamaran pekerjaan terdiri dari 1. Tempat dan tanggal surat, 2. Real, 3. Lampiran, 4. Alamat yang dituju, 5. Salam pembuka, 6. Paragraf pembuka, 7. Paragraf isi, 8. Paragraf penutup, 9. Paragraf penutup, dan 10. Nama dan tanda tangan. Oke, tepuk tangan. Kerangkuman dari anak-anak semua bagus ya. Jadi untuk kedepannya, ketika kita berdiskusi, Bapak harap kalian aktif ya, aktif dalam diskusi. Karena kenapa? Karena kita aktif, ilmunya akan kita dapat banyak ya. Lalu ketika kita ingin menyampaikan pendapat, Bapak harap kalian harus memulai dengan mengenalkan nama, angkat tangan terlebih dahulu, ya. Angkat tangan terlebih dahulu, perkenalkan nama, sampaikan, baru ucapkan terima kasih. Jadi kalau kita ingin menyampaikan pendapat harus seperti itu. Dan berdiskusi, Bapak harap kedepannya kita harus aktif. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kedepannya kita harus merubah sistem pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan ya. Berhubung materi kita sudah selesai, Bapak sampaikan untuk minggu depan kita akan melanjutkan mempelajari sebuah novel ya. Bapak harap kalian belajar di rumah, pahami apa itu novel. Paham? Silakan untuk duduk seperti biasa. Kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini. Silakan kembali ke posisi masing-masing. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ucapkan mudah-mudahan materi kita hari ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bapak ucapkan terima kasih. Sebelum Bapak akhiri, tetap patuhi protokol kesehatan, sampai di rumah cuci tangan ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Bapak akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi